Dulu mereka berpacaran karena Dion saat itu masih kuliah di Amerika, dia adalah seniornya Laura. Mungkin dia lagi sibuk kali. Jawab Agnes, dia sibuk memainkan sedotan yang ada di dalam gelas minumannya. Mungkin juga. Jawab Laura, tapi awas aja kalau sampai ketahuan selingkuh, aku akan hajar dia dan selingkuhannya. Laura berkata begitu sambil meninju telapak tangannya sendiri dengan pelan. Agnes teringat sesuatu, kenapa tidak menyuruh seorang detektif aja untuk memata-matainya. Laura mengerutkan keningnya, detektif. Apa kamu pernah mendengar nama detektif Al? Laura menggelengkan kepala. Gak tahu, memangnya kenapa? Aku dengar sih katanya dia adalah seorang detektif yang hebat, bisa memecahkan banyak kasus yang padahal susah untuk dipecahkan. Banyak pengusaha kaya yang menyewa jasanya. Bukan hanya itu, aku dengar dia juga sangat tampan, walaupun dia seorang detektif, tapi penampilannya gak kalah sama model. Aku juga penasaran sama orangnya, sayangnya fotonya gak ada di internet ataupun sosial media. Agnes berbicara panjang lebar tentang apa yang pernah dia dengar tentang detektif Al. Laura tak peduli dengan ketampanannya, yang dia pedulikan itu kinerja. Bagaimana cara menghubunginya? Detektif Al, itulah panggilannya. Alam selama ini telah berusaha untuk bangkit dari keterpurukannya, dia yang dulu dihina dan ditinggalkan selayaknya manusia sampah, akan membuktikan bahwa dia adalah seorang pria yang bisa sukses dan bisa hidup tanpa cinta. Alam bekerja bersama kedua teamnya, Najril dan Arman, dengan keahlian masing-masing. Alam memiliki bekal ketika dia masih kuliah di akademi kepolisian, sehingga dia mengasah kemampuannya untuk memiliki insting yang tajam terhadap berbagai kasus yang telah dia pecahkan. Saat ini Alam sedang mengendarai mobil mewahnya, dia berpenampilan sangat rapi dan berkelas, dan pria itu jauh terlihat tampan sekarang, di dalam mansion yang sangat megah, terlihat sebuah keluarga yang sedang menikmati makan malam bersama, dengan menu hidangan yang tentunya sangat mewah dan berkelas. Di mansion itulah tempat Nilam tinggal bersama suami dan ayah ibu mertuanya selama 5 tahun ini. Menjalani kehidupan mewahnya sebagai nona muda dari keluarga Alpa, kehidupan yang diinginkan oleh Nilam selama ini. Keadaan Pak Kanton sudah tak seperti dulu lagi, dia kini terlihat semakin tua, dan sering sakit-sakitan, sampai dia sering sekali terbatuk-batuk. Uh, 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 uh. Bu Jamilah sangat merasa jengah, karena selera makannya hilang gara-gara suaminya yang terbatuk dari tadi. Tapi dia harus berpura-pura bersikap baik kepada suaminya itu, walaupun sebenarnya dia ingin membekap mulut sang suami agar berhenti batuk. Papa itu sudah tidak mampu mengurus perusahaan lagi, biarkan saja Chandra yang memimpin perusahaan, toh selama ini Chandra sudah lama bekerja di perusahaan. Ucap Bu Jamilah, bersikap seolah-olah merasa khawatir pada perusahaan suaminya. Pak Kanton tak langsung menjawab perkataan istrinya, dia memang sudah tidak kuat untuk memimpin perusahaan lagi. Tapi saat ini dia sedang dilanda kebimbangan, di satu sisi dia menginginkan Chandra yang memimpin perusahaan, karena Chandra sudah lama bekerja di perusahaan Alpa, dia juga sama sekali tidak pernah menganggap Chandra sebagai anak tiri. Tapi di sisi lain, Pak Kanton berharap Laura lah yang memimpin perusahaan, karena bagaimanapun Laura adalah darah dagingnya sendiri.
Tapi sayangnya Laura sering membuat masalah dan susah diatur, bahkan selama Laura kuliah di Amerika, Laura sulit untuk dihubungi. Mungkin karena masih kecewa pada papanya yang menikah lagi tanpa persetujuan darinya. Nanti saja, papa belum memutuskan siapa yang akan menggantikan papa di perusahaan. Bagaimanapun juga Chandra dan Laura adalah anak papa, di mata papa kalian itu sama, papa gak pernah membeda-bedakan kalian. Jadi ini adalah keputusan yang berat untuk papa, jawab Pak Kanton ketika istrinya meminta Pak Kanton untuk menyerahkan perusahaan kepada Chandra. Nilam berhenti makan sejenak ketika mendengar perkataan mertuanya. Dia sangat kecewa, sudah dia duga Laura adalah satu-satunya orang yang menghambat kesuksesannya, padahal dengan suaminya yang menjadi pengurus perusahaan, otomatis dia juga bisa ikut berkuasa. Apalagi Chandra, dia sangat dibuat kesal dengan pernyataan sang ayah tiri. Padahal seandainya papa mempercayakan aku untuk memimpin perusahaan, aku akan bekerja dengan sangat baik, aku akan menjadi pemimpin yang bisa diandalkan, aku pasti akan semakin membuat Alpa sukses. Iya, papa paham. Tapi Laura adalah anak papa juga. Papa tidak bisa mengambil keputusan sepihak, jawab Pak Anton, begitu teguh dengan pendiriannya. Laura itu susah diatur loh, Pak. Papa tahu kan bagaimana pergaulan Laura, bagaimana kalau dia menikah dengan orang yang salah. Yang ada nanti perusahaan akan hancur, bagaimanapun juga seorang pasangan itu sangat berperan penting untuk kesuksesan seorang pemimpin di perusahaan. Bu Jamilah masih saja mempengaruhi Pak Anton, agar Pak Kanton sadar bagaimana watak putri kandungnya itu. Kalau Laura tidak bisa mencari pria yang pantas, papa sendiri yang akan mencarikan jodoh untuknya. Pak Kanton mengatakannya dengan nada tegas, kemudian dia terbatuk-batuk lagi. Nilam ingin terlihat menjadi menantu baik, dia segera memberikan air minum untuk sang mertua. Minum dulu, Pak, katanya dengan lembut. Pak Kanton pun membawa satu gelas air putih yang diberikan oleh Nilam. Terima kasih, Nilam. Kamu memang menantu yang baik, Chandra sangat beruntung mendapatkan kamu. Nilam hanya tersenyum. Mungkin iya, Chandra beruntung mendapatkannya. Tapi tidak dengan dirinya, awalnya Chandra begitu baik padanya. Tapi setelah sekian lama menikah, dia menjadi tahu watak aslinya Chandra. Chandra tak sebaik yang dia kira. Nilam tahu bahwa Chandra sering tidur dengan wanita malam. Pernah satu kali dia memprotes kelakuan bejat suaminya itu, tapi Chandra malah menamparnya dan sangat marah padanya. Plak, kamu gak usah mengatur hidup aku, Nilam. Kamu itu hanyalah wanita miskin yang sudah aku pungut. Jadi kamu gak berhak melarang kesenangan aku. Lebih baik kamu tutup mulut, kalau tidak ingin keluar dari keluarga ini. Tamparan yang dilakukan oleh Chandra kepadanya dan perkataan kasarnya masih teringat jelas oleh Nilam. Awalnya dia begitu rapuh, tapi sekarang dia sudah terbiasa dengan kebiasaan buruknya Chandra. Karena itu Nilam memilih bersikap masa bodoh, yang penting dia dan Chandra berpura-pura bersikap mesra di depan umum. Semua orang mengira bahwa mereka adalah pasangan yang bahagia dan harmonis, padahal nyatanya tidak. Nilam sudah terlanjur masuk ke dalam keluarga ini. Dia tidak akan mundur sebelum mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena itu dia berharap Chandra lah yang menjadi pemimpin perusahaan,
sehingga akhirnya dia memiliki kesempatan untuk menguasai perusahaan ini.